Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah umum online GBI Theophila pada Minggu pagi ini. Sebentar kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kemudian kita akan mendengarkan warta pengumuman sepanjang minggu ini. Diakhiri dengan pujian, doa penutup sekaligus doa berkat. Demikian rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Selamat beribadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua masih tetap dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Memang PSBB ini diperpanjang kembali sampai Oktober, tapi marilah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap beriman, menjaga diri dengan yang baik. Suatu hari keadaan ini pasti berlalu. Mari kita tetap bertahan dan kita tetap mengenaikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Oh, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
buat hadirat-Mu kami nanti-nantikan. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, kami ingin lebih lagi ya Tuhan, membawa sukacita Tuhan dalam hati kami, memberikan lebih lagi banyak sukacita buat orang-orang lain ya Bapa. Mari ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu, dan jadikan kami penyembah yang benar, jadikan kami umat-umat dan hamba-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mari ambil alih acara ini ya Bapa, dan tentukanlah Tuhan jalan-jalan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita umat yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Terpujilah buat nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian kita. Dialah Tuhan kita yang benar. Kota bentengku, tak akan ku ragu.
Ibu sekalian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kami rindu Tuhan. Hati kami ini penuh dengan hadirat Tuhan. Hati kami ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Hati kami ini penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindukan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
kasih ya Bapa. Mari urapi kami semua ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan firmankan pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Berbicara ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, minggu pertama dalam bulan Maret ini, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema utama dalam bulan Maret ini adalah murid dengan nilai kerajaan Allah. Murid dengan nilai kerajaan Allah, sedangkan subtemanya adalah nilai kerajaan Allah di tempat kerja. Namun sebelum kita sampai pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada WL Singer dan para pemain musik yang telah menghantar seluruh jemaat sekalian masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih pula kepada bagian IT yang merekam acara ini dan menampilkannya dalam layar kepada jemaat sehingga dapat diikuti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kita baca Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, mengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sebelum kita uraikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami sudah baca firman-Mu dan saat firman-Mu akan diuraikan kepada kami seluruh sidang firman Tuhan. Tuntun urapi hamba-Mu, hamba-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, dan Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ulangi, temanya adalah murid dengan nilai kerajaan Allah, dengan subtema nilai kerajaan Allah di tempat kerja. Jadi secara khusus kita melihat nilai-nilai kerajaan Allah yang harus tampil dalam hidup kita di tempat kerja. Seorang kepala sekolah wanita belum punya suami berkata kepada gurunya, jangan bawa-bawa nama Tuhan di tempat kerja. Rupanya gurunya berkata, ya Tuhan sajalah yang tahu. Ada sebuah persoalan rupanya. Tetapi kepala sekolah mengucapkan jangan bawa-bawa nama Tuhan di tempat kerja. Rupanya urusan kerja kita jangan bawa nama Tuhan. Menurut kepala sekolah ini tak ada hubungannya. Mari kita cermati, benarkah pandangan seperti ini? Urusan dengan Tuhan di gereja, di tempat kerja, Tuhan tak usah ikutlah. Jadi bisa bebas bekerja, entah itu memelin bawahan, entah itu marah-marah sama bawahan, atau entah itu berucap berbohong demi menyelamatkan pekerjaan, tidak masalah. Apakah benar seperti itu? Kalau kita libatkan Tuhan itu pekerjaan kita, pasti kita tidak akan lakukan itu. Nah, dalam 10 gol KCC, yaitu dalam pemberita, KCC itu adalah singkatan dari Kingdom Community Center, pusat komunitas kerajaan, maksudnya kerajaan Allah. Pembelajaran
menjadi murid Kristus ternyata poin ke-8 berbunyi menginterpretasikan cara hidup kerajaan. Jadi diingatkan dari 10 gol kecil itu, gol yang ke-8 adalah kehidupan para murid Kristus harus menginterpretasikan, mewujud nyatakan, menampilkan cara hidup kerajaan Allah di tengah masyarakat, di dunia kerja, dimanapun berada. Jadi cara hidup kerajaan Allah harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus dimanapun kita berada. Itu berarti di tempat kerja pun nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam pola kerja kita. Orang bohong demi dapat untung, ya kita tidak ikutan untuk bohong-bohong. Kita katakan sejujurnya, ya. Karena kalau kita jujur, berkata sejujurnya, maka Tuhanlah yang membela segala pekerjaan kita dan memberikan berkat itu bagi kita. Mari kita perhatikan tentang nilai kerajaan Allah di tempat kerja yang harusnya ada pada kita sebagai murid Kristus, anak-anak kerajaan Allah. Satu, kita perhatikan poin satunya, taat pada perintah Allah. Jadi meskipun dalam dunia kerja, dalam lingkungan kerja, tetap taat pada perintah Allah. Karena seluruh isi firman Tuhan banyak bicara tentang ketaatan. Taat pada perintah Allah dalam bekerja akan mendatangkan dampak keamanan dan ketentraman dalam pekerjaan itu. Di dalam Imamat 25 ayat 18 menuliskan prinsipnya. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Ini pernyataan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Kalau mereka tetap berpegang pada peraturan Allah, maka mereka diam di tanah yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan diam dengan tentram. Tentu ada korelasi dengan hidup kita. Kalau kita tetap dalam melaksanakan kehendak Allah, maka kita pun menerima ketentraman dalam dunia kerja kita. Firman Tuhan juga banyak menulis bahwa ketika kita taat pada perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah, maka keberuntungan menyertai hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua dalam dunia kerja adalah rajin bekerja. Jadi dalam dunia kerja, jemaat hendaknya menampilkan sikap rajin bekerja, tidak malas-malasan dalam dunia kerja. Karena orang yang malas-malasan dalam dunia kerja tentu pimpinannya atau bosnya tidak akan suka. Kita harus menampilkan sikap rajin bekerja. Kita harus menampilkan kerja yang menguntungkan perusahaan. Penulis Amsal menyuruh si pemalas belajar dari semut tentang bagaimana bekerja dengan rajin dan menyimpan makanan sehingga kemiskinan tidak datang menyerang. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11 tadi telah kita baca. Kalau kita perhatikan semut ini, bagaimana mereka membagi kerja mereka. Ada yang namanya semut pekerja. Dia bekerja terus menghasilkan sesuatu untuk keluarganya. Ada yang namanya semut prajurit. Semut prajurit ini bertugas untuk menghalau hal-hal yang mengganggu serang daripada semut itu. Kemudian ada semut penjaga, ya, bagian pengelola hasil kerja semut di bawah, lalu kemudian ada semut bagian pengelola makanan dan menjaga ratu semut. Dan ratu semut punya tugas juga melahirkan anak-anak semut. Jadi bagi tugas mereka lakukan semuanya dengan rajin.
Karena itu tidak salah kalau Amsal berkata, mari kita belajar kepada semut. Kalau kita perhatikan tingkah laku semut tidak pernah berhenti, dia jalan terus melakukan tugasnya. Dalam Khotbah 9 ayat 10 juga dituliskan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kita akan pergi. Jadi selama kita masih hidup, kita bekerja dengan sekuat tenaga kita, dengan rajin. Karena kalau sudah mati nggak bakal bisa kerja lagi. Ya, firman Tuhan sangat jelas dalam hal kerajinan bekerja ini, seperti dapat kita lihat bahwa dalam surat kiriman Rasul Paulus, ya, Paulus menulis lebih keras lagi. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13 kita lihat bagaimana pernyataan Paulus di sana dalam masalah dunia kerja ini. Saya ulangi, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Demikian pernyataan dalam surat Rasul Paulus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Itu nasihat yang cukup keras dari Rasul Paulus. Kalau orang tidak mau bekerja, jangan makan, kata Rasul Paulus. Jadi betapa pentingnya kita rajin dalam dunia kerja kita. Itu poin yang kedua, yaitu rajin bekerja. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu menjaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan. Ya, pimpinan, bos kita dalam dunia kerja memberikan kepercayaan kepada kita dalam dunia kerja. Apalagi kalau bagi mereka yang mengurus bagian keuangan, pimpinan benar-benar memberikan kepercayaan, dan oleh karena itu harus jaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan. Nilai kerajaan Allah ini tertulis pada Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27 dalam perumpamaan tentang orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola 10 talenta, 5 talenta, dan 2 talenta. Dikisahkan bahwa orang yang setia mengelola kepercayaan yang telah diberikan oleh tuannya akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi karena bisa dipercaya. Bekerja adalah kegiatan menjual. Apa yang mau dijual? Yaitu menjual kepercayaan. Entah Anda bekerja pada orang lain atau memiliki bisnis sendiri, salah satu kunci kesuksesannya adalah membuat orang lain percaya kepada Anda. Kalau Anda menjual sesuatu, jangan membuat orang lain kecewa dengan apa yang Anda jual. Jual sesuatu yang baik sehingga membuat orang tidak kecewa dan orang percaya kepada Anda. Kalau kualitas memang kualitas nomor 2, jangan katakan kualitas nomor 1. Tetap katakan ini kualitas nomor 2.
makanya harganya lebih murah sedikit. Jujur, semakin Anda dipercaya oleh orang lain, semakin Anda akan berhasil. Jadi membangun kepentingan dalam dunia kerja ini sangat penting dalam kehidupan kita. Poin keempat, bekerja dengan semangat untuk memberi kualitas kinerja yang terbaik, spirit of excellence. Paulus mengajar kita semua untuk memberikan diri sepenuhnya kepada pekerjaan. Dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58, dan kita harus bekerja dengan sepenuh hati seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus 6 ayat 7. Ketika kita bekerja dengan semangat melakukan yang terbaik, akan ada upah yang akan kita terima tentunya. Dunia ini menghargai sesuatu yang excellent, sesuatu yang hebat, ya, tidak hanya baik biasa, tetapi di atas yang baik, yang melampaui rata-rata. Ketika sikap dan kinerja kita melampaui rata-rata, kita akan diperhatikan dan dicari-cari orang. Jadi penting sekali dalam dunia kerja kita menampilkan pola kerja yang excellent. Poin yang kelima, yaitu bersikap murah hati. Dalam dunia kerja kita bersikap murah hati. Murah hati artinya kita tidak pelit-pelit dalam tenaga kita melakukan pekerjaan. Tidak harus dikatakan, oh itu bukan tugas saya. Kalau memang orangnya lagi berhalangan, ya bos minta, ya lakukanlah tugas itu dengan baik. Ya, tidak terlalu harus kikir terhadap tenaga, tapi murah hati, murah terhadap tenaga. Sikap murah hati perlu dipraktikkan pada bawahan oleh atasan, ya, rekan kerja, bahkan pada atasan oleh bawahan, maupun klien atau customer Anda. Sama seperti Yesus yang sudah memberikan teladan murah hati dan selalu memberi semuanya yang ia miliki. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Anda bisa bersikap murah hati dalam berbagai aspek di tempat kerja. Mulai dari membantu mencarikan solusi bagi masalah pekerjaan bawahan bila Anda sebagai seorang atasan, sampai membantu atasan Anda bila Anda seorang bawahan, membantu atasan Anda dengan berbagai ide-ide perbaikan. Mungkin atasan kalau pusing apa ya, atau muncul ide dari Anda, beritahukan itu kepada atasan Anda. Bahkan murah hati membantu orang-orang yang menyebalkan Anda di lingkungan kerja. Tetap saja murah hati bantu mereka, tidak menjadi bermusuhan dengan mereka. Itu poin yang kelima, bersikap murah hati. Poin yang keenam dalam dunia kerja, mengasihi sesama. Jadi dalam dunia kerja bila ada kita membangun kasih di sana, maka orang akan melakukan pekerjaan juga dengan kasih. Karena mereka merasa dikasih, merasa dihargai. Belajarlah mengasihi tanpa membedakan jabatan, tanpa membedakan tanggung jawab dan kemampuan, dengan cara memperlakukan orang lain seperti Anda ingin Anda diperlakukan. Jika kita tidak ingin disakiti, tentu saja orang lain juga tidak ingin kita sakiti. Jika kita senang diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan hormat, maka orang lain pun pasti senang diperlakukan juga demikian. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius pasal 7 ayat 12, ini adalah jalan hidup yang benar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus.
sendiri mencakup beberapa nilai, antara lain panjang sabar, tidak iri, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, hormat, mengampuni, tidak mendendam, dan lain-lain. Mengasihi berarti berpikir dan bertindak sesuai dengan kebenaran, bukan melancarkan atau melakukan hal-hal yang buruk atau negatif kepada orang lain. Inilah yang perlu kita lakukan saat bekerja sehari-hari sebagai perwujudan nilai kerajaan Allah tentang mengasihi terhadap sesama. Bahkan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, hukum baru aku berikan kepadamu, yaitu biarlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Jadi sekarang hukumnya lebih tinggi lagi. Kita harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi diri kita. Kasih yang luar biasa. Apa kita bisa lakukan itu? Bisa. Yesus sebagai saudara sulung kita telah melakukannya, dan Dia berikan juga kemampuan bagi kita untuk melakukan dalam ketaatan, dalam ketulusan. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Poin yang ketujuh, yaitu berdoa. Nilai-nilai dalam kerajaan Allah di dunia kerja kita, jangan lupa berdoa. Jemaat mempunyai kehidupan doa dalam melakukan pekerjaan. Jangan tidak berdoa sebelum kerja langsung aja melakukan pekerjaan. Berdoalah walaupun sebentar, memohon pertolongan dari Tuhan. Siapa tahu kita tidak melakukan hal yang tidak baik atau bahkan melakukan yang buruk, ya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan dulu, maka Tuhan melindungi, menuntun kita, sehingga hasil kerja kita maksimal, ya. Menyatakan kerajaan Allah di tempat kerja juga berarti kita berdoa untuk perusahaan, bawahan, atasan, rekan kerja, dan siapapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Yesus pun sudah Yesus memberikan teladan dengan berdoa bagi murid-murid Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 10, Yesus berkata begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus sendiri sadar bahwa kehidupan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan para murid-muridnya. Demikian juga dalam dunia kerja, tatkala kita mengasihi, berdoa kepada rekan-rekan kerja kita, maka mereka lah yang mempermuliakan kita dalam dunia kerja kita. Bukan kita yang angkat diri, menyombongkan diri, sok jago. Dan ada cerita ya tentang sok jago ini, seekor ayam jago, ya, dia berkokok dengan panjang sekali. Pada saat dia berkokok panjang, akhirnya dia kehilangan napasnya, dia ambruk. Nah itu kalau jadi sombong. Jadi jangan sok jago juga, jangan juga menjadi sombong seperti ayam jago. Tapi tetap rendah hati. Kalau ada keberhasilan, muliakan Tuhan. Keberhasilan Abraham dan Ayub sebagai pengusaha yang sangat sukses di zamannya pun tidak lepas dari kehidupan doa. Selalu dalam kehidupan doa. Begitu juga dengan Daniel, pejabat yang berkedudukan tinggi di tempat masa pemerintahan yang berbeda, yang teratur berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Lalu Daud, raja yang disebut namanya dalam Alkitab sebagai orang yang bukan hanya dekat dengan Tuhan, namun juga berkenan di hatinya. Setiap saat mendoakan seluruh tanggung jawab kepemimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya melalui mazmur-mazmurnya.
Kalau kita membaca kitab Mazmur, banyak naikkan doa dari si Daud sebagai Raja Israel. Jadi semua contoh dari tokoh-tokoh Alkitab ini menunjukkan pentingnya berdoa bagi kenyataan kerajaan Allah di dalam pekerjaan kita. Bahkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga itu ditarik dari surga ke bumi, ke dalam kehidupan kita, ke dalam dunia kerja kita. Bukan kehidupan kita ditarik ke surga. Ini menurut doa yang diajarkan oleh Yesus. Karena itulah nilai kerajaan surga itu harus diimpartasikan dalam kehidupan kita di bumi ini. Sekarang, bukan nanti, sekarang. Ya. Setiap kita pergi melakukan pekerjaan kita sekarang, saatnya kita tampilkan nilai kerajaan surga. Kita tarik dari surga sehingga hidup kita dalam suasana surga. Ada nyanyian itu berkata, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Nah, itu sebuah permohonan supaya suasana surga itu ditarik ke dalam dunia kerja kita, sehingga nyaman dalam dunia kerja. Bukan hal-hal yang negatif yang bisa, hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Allah. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 7 nilai yang saya sebutkan di atas tadi tentang nilai kerajaan Allah yang harus kita tampilkan dalam dunia kerja kita. 1. Taat pada perintah Allah. Yang kedua, rajin bekerja. 3. Menjaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan. Keempat, bekerja dengan semangat untuk memberikan kualitas kinerja yang terbaik, spirit of excellence. Lalu kemudian yang kelima, bersikap murah hati. Yang keenam, mengasihi sesama. Yang ketujuh adalah berdoa. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 7 nilai yang telah kita paparkan di atas tadi dalam kebenaran firman Tuhan, yang telah kita katakan tadi, itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh nilai kerajaan Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kita melihat bahwa kita sebenarnya bekerja di kerajaan Allah, bukan sekedar di perusahaan atau tempat kerja kita yang ada di dunia. Oleh karena itu kita harus tampilkan nilai-nilai kerajaan Allah, mengimpartasikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia kerja kita. Dengan demikian, kerajaan Allah telah tampil dalam dunia kerja kita dan kita diberkati secara luar biasa. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima berkat dari firman Tuhan, yaitu bagaimana kami menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia kerja kami, Tuhan. Tolong seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka dapat melakukan ini, supaya mereka diberkati, kami semua diberkati dalam pekerjaan kami, Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui hasil kerja kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan. Dalam masa pandemi ini, tolong jemaat Tuhan, lingkupi, tudungi mereka dengan tudung ilahi Tuhan Yesus. Dan mereka aman dalam perlindungan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari anas yang jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan disampaikan, dan yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Tuhan Yesus berkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita makan roti dan minum anggur adalah sebagai peringatan di mana Tuhan Yesus disalibkan buat kita. Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan kemudian tidak bangkit lagi, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Dia. Tetapi puji Tuhan, kalau dikatakan di sini, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi pada saat kita makan roti dan minum anggur, itu kita harus ingat bahwa ini adalah korban daripada Tuhan Yesus untuk dia mati dan disalibkan dan mati di kayu salib itu untuk aku. Ya. Kita harus sadari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, biarlah tiap-tiap kita, tiap-tiap orang memuji diri kita sendiri. Apa yang kita uji, yaitu kita harus melihat apakah kita masih ada dendam kepada orang lain, atau masih ada ikatan-ikatan lain yang kita lakukan. Ya, kita harus introspeksi terlebih dahulu, dan kita akan kemudian baru masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan renungkan, dan kemudian saya berikan waktu 1 menit Bapak Ibu Saudara untuk meminta pengampunan dari Tuhan dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bapak, pada hari ini kami akan makan dan minum roti, minum anggur dan roti sebagai peringatan bahwa tubuhmu pernah pada saat engkau di kayu salib, tubuh Kristus saat itu Tuhan kasih-Mu
melalui pengorbanan kayu salib. Kami menikmati saat ini pengampunan dosa oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Darah Kristus yang mengalir, tubuh Kristus yang saat itu Tuhan dipukul dan bahkan terpecah-pecah, mengalirkan satu darah yang membuat saat ini kami bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan, yang bisa berdiri tegak di hadapan Bapa yang ada di dalam surga. Karena kami tahu bahwa segala dosa-dosa itu sudah diampuni karena tubuh dan darah Kristus, karena kematian Kristus yang membuat perdamaian antara kami dengan Bapa yang ada di dalam surga. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, ampuni kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan makan roti dan minum anggur. Ini adalah roti dan memang roti. Tetapi pada saat kita makan roti, ada kuasa Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur pribadi lepas pribadi, berdoa bagi berkat-berkat rohani yang sudah dicurahkan kepada kita melalui tubuh dan darah Kristus. Ada suatu mukjizat yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pertukaran dari kayu salib dalam hidup kita. Bagi siapapun yang telah makan dan minum perjamuan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terimalah dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan turun di dalam kehidupan kami, menyatu di dalam kehidupan kami, dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh kuat untuk melayani Dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat Tuhan melalui anggur dan juga roti yang kami minum. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini.
selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Biarlah melalui kesetiaan setiap kita untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu boleh menuntun kita untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jadwal ibadah GBIP Villa pada hari Minggu pagi jam 8 ibadah umum secara online, kemudian ibadah sekolah Minggu jam 11 pagi, juga secara online, dan ibadah youth diadakan jam 5 sore dengan menggunakan Zoom. Ibadah kaum pria diadakan pada hari Selasa jam 7 malam dengan menggunakan Zoom. Kemudian ibadah WBI diadakan pada hari Rabu jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Dan ibadah doa Kamis diadakan pada hari Kamis jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan berkat, baik itu persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dapat menyampaikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GBI Villa. Demikian warta sepanjang minggu ini. Tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba kita pada akhir ibadah, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada umat yang dikasihi. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga, yang menuntun di dalam perjalananmu, di mana engkau pergi dari rumah menuju pada pekerjaan masing-masing. Tuhan senantiasa melibatkan waktu dan tangannya untuk menolong engkau dan memberikan engkau senantiasa keberhasilan. Engkau pulang dalam keadaan damai sejahtera, dan Tuhan menyertai di dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan menyertai di dalam setiap apa yang direncanakan di dalam keluarga demi keluargamu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengirimkan kasih karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah
Tuhan berkati. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab